Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adi ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mega kembali menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial atau bansos beras untuk penerima manfaat dan program keluarga harapan kementerian sosial. Kalau kita dengar kata korupsi, seringnya kita tuh kebayang tentang pejabat, uang dalam jumlah besar, dan kasus-kasus yang ada di berita. Padahal sebenarnya korupsi itu nggak selalu dimulai dalam jumlah yang besar. Ia tumbuh pelan-pelan, mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil kita yang kita anggap wajar, padahal itu salah. Kayak misalnya, kita titip absen padahal nggak hadir, ngambil barang yang bukan hak milik kita, dan markup nilai, waktu, atau bahkan tanggung jawab, sampai nyari jalur pintas untuk mementingkan diri kita sendiri tanpa memikirkan orang lain. Mungkin hal tersebut dianggap sepele, tapi itu pelan-pelan bisa mengikis rasa kejujuran yang ada di dalam diri kita. Edukasi anti korupsi itu bukan soal menghakimi, tapi soal mengingatkan bahwa sekecil apapun pilihan yang kita ambil hari ini akan berdampak besar untuk membentuk karakter kita di masa yang akan datang. Melalui video ini, kita ingin mengajak masyarakat untuk lebih mengenal apa itu korupsi, dampaknya, serta bagaimana peran sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil, dimulai dari diri kita sendiri. Yuk bersama-sama kita bangun masyarakat yang jujur, adil, dan berintegrasi. Nah, pengertian dari korupsi itu sendiri apa sih? Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau kepercayaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang dapat merugikan negara, melanggar hukum, serta mencederai norma moral. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis korupsi. Nah, korupsi itu banyak banget loh bentuknya. Yang pertama, ada suap menyuap, yaitu memberi atau menerima sesuatu agar urusan dipermudah. Yang kedua, yaitu gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian hadiah atau fasilitas karena jabatan, walaupun dibungkus dengan kata terima kasih. Yang ketiga, ada penggelapan, yaitu penggelapan uang atau barang yang bukan milik kita. Yang keempat, yaitu penyalahgunaan wewenang, yaitu menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Yang kelima, ada nepotisme. Nepotisme adalah praktik memberikan jabatan, posisi, atau fasilitas kepada keluarga atau kerabat untuk kepentingan pribadi tanpa mementingkan atau mendahulukan kompetensi ataupun kemampuan. Selanjutnya, dampak korupsi bagi masyarakat. Korupsi berdampak luas dan merugikan banyak pihak. Di antaranya, yang pertama, meningkatnya kemiskinan. Dana publik yang harusnya untuk rakyat malah disalahgunakan. Yang kedua, pelayanan publik buruk. Rusaknya jalan, fasilitas kesehatan kurang, dan pendidikan tidak merata. Yang ketiga, ketidakadilan sosial. Yang punya uang dan koneksi diuntungkan, sementara rakyat kecil dirugikan. Yang keempat, rusaknya moral bangsa. Generasi muda menganggap korupsi sebagai hal biasa. Dan yang terakhir, hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Penyebab terjadinya korupsi, beberapa faktor penyebab korupsi antara lain lemahnya pengawasan, keserakahan dan gaya hidup berlebihan, rendahnya integritas dan keimanan, budaya pemsip atau yang penting dapat bagian, dan kurangnya pendidikan moral sejak dini. Ya, ada nilai-nilai anti korupsi. Untuk mencegah korupsi, masyarakat perlu menanamkan nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, ada kejujuran, yaitu bertindak dan berkata sesuai dengan kebenaran. Yang kedua, ada tanggung jawab, yaitu menjalankan tugas dengan amanah. Yang ketiga, disiplin, taat aturan dan waktu. Yang keempat, yaitu ada kesederhanaan, hidup sesuai dengan kemampuan. Yang kelima, ada keberanian, berani saat melihat ketidakbenaran dan berani melaporkan ketika melihat praktik korupsi.
Lalu selanjutnya ada keadilan, tidak pilih kasih. Nah, selanjutnya ada peran masyarakat untuk memberantas korupsi. Yang pertama, tidak memberi dan menerima suap. Yang kedua, menerapkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengedukasi keluarga dan masyarakat sekitar untuk selalu bersikap amanah dan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Yang keempat, mengawasi dana publik di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, sikap anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak mencontek dan memalsukan data. Yang kedua, tidak absen atau laporan palsu. Yang ketiga, mengembalikan uang kembalian yang berlebih. Yang keempat, menggunakan fasilitas umum sesuai. Dan yang terakhir, jujur meski tidak diawasi.